nggak berizin ini nggak bisa itu, harus dilihat mana izinnya, bagaimana. Bupati Pasaman Barat Haji Hamsuardi bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Erianto tegas melarang kontraktor menggunakan bahan material tidak berizin dalam pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kedepannya bagaimana penggunaannya? Minggu kemarin juga kita sudah bertemu dengan teman-teman, karena memang di daerah kita ini kan beberapa akuarium itu kan belum punya izin. Kita upayakan hari ini bagaimana daerah kita ini ada akuarium yang punya izin sehingga bisa tertarik pajak dan lain sebagainya. Sambil itu untuk memenuhi kebutuhan daripada proyek-proyek yang ada di Pasaman. Hari ini memang begitu, sudah bertahun-tahun lamanya daerah kita ini begitu, tidak ada izin yang lengkap, sehingga ketika kontraktor mengajukan ikut tender, dia punya kuari memang, tapi di daerah lain ada kemungkinan, tapi kita belum melihat, ada kemungkinan saja karena dia terdesak diambil saja di sini di daerah kuari yang tidak mempunyai izin. Saya kemarin saya tegaskan itu kepada pengawas, kalau memang betul itu terjadi ya cari solusinya, apa aspek hukumnya di sana. Kalau memang barang ini jadi haram ya dibongkar, jadi ya, itu aja sebenarnya gitu. Dan ke depan kita berupaya bagaimana di daerah ini ada kuari yang izin lengkap. Sehingga kemarin juga saya panggil itu salah satu warga kita dari Sungai Aur yang sudah bertahun-tahun mengurusi izin kuari itu, katanya kemarin baru sampai pada eksplorasi itu hanya baru menghitung berapa potensi, setelah itu barulah April yang akan datang baru dapat izin. Demikian ucapan Bupati Pasaman Barat Haji Hamsuardi di hadapan Ketua DPRD Erianto dan beberapa anggota DPRD dan Wakil Ketua Lembaga Legislatif pada sesi wawancara eksklusif kontributor media NKRI Pos sesaat setelah rapat paripurna pembahasan RAPBD tahun 2023 di Gedung DPRD Padang 7 Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Jadi ada kemungkinan proyek itu akan selesai dan diproses setelah itu, Pak Bupati? Bisa saja. Terima kasih. Karena tidak mungkin kita menyatakan ini nggak berizin, ini tidak bisa itu, harus dilihat mana izinnya, bagaimana. Saya sampaikan sedikit sama dengan kayu. Ketika orang mengatakan daerah itu ada keluar kayu tidak punya izin, membuktikan itu harus diukur dulu kayunya, mana tonggol kayunya, dilihat ke sana. Termasuk titik koordinat. Ya, koordinatnya sama juga dengan ini, banyak orang mengatakan tidak punya izin dan lain sebagainya. Jadi kita juga nggak mengerti terkadang begini. Misalnya saya dapat proyek, akuari saya misalnya di Kinali, saya dapat proyek dari Wangis. Ada kemungkinan saja saya sudah ada kerjasama dengan yang punya akuari di daerah Parit atau daerah Marekawi segalanya. Tentunya sudah punya izin juga, Pak. Ya sudah punya izin. Ya, kan bisa saja saya sampaikan kepada pihak ULP misalnya. Pak, saya dapat proyek di sana untuk mendukung kebutuhan daripada materi saya di sana, saya kerjasama dengan si A misalnya. Nah, itu kan boleh. Oke, terima kasih Pak Bupati. Nah, Sementara itu saat disinggung kontributor NKRI Pos tentang kemungkinan adanya langkah hukum izin darurat atau izin khusus upaya melegalkan beberapa akuari yang aktif tanpa izin, Erianto selaku Ketua DPRD yang juga didampingi Wakil Ketuanya menegaskan itu tidak akan dilakukannya, mengingat di Pasaman Barat sendiri sudah ada beberapa akuari yang sudah memiliki izin. Adanya sebuah perda darurat untuk legalisasi sementara, terus tujuannya untuk mendapatkan pajak. Bagaimana menurut Bapak? Begini Bang ya, sebetulnya kalau masalah perizinan kuari karena kewenangan pemerintah sudah usaha kuari ini, tapi ini pusat semua sekarang, pusat. Terus terkait tentang adanya beda khusus terkait tentang PAD, saya rasa itu tidak mungkin karena ini kan kewenangannya kan dari terkait SDM berapa ya. Jadi kami sudah beberapa kali melaksanakan komunikasi SDM, terus seluruh
kegiatan-kegiatan yang sifatnya yaitu galian C, tambang itu semuanya di pusat. Tentu kami dari lembaga DPRD ini fungsi pengawasan akan berkoordinasi bagi kawan-kawan yang sudah memegang legalitas. Apa akuari yang sudah memiliki izin. Terus untuk Politisi Partai Gerindra ini juga mengingatkan agar kontraktor-kontraktor yang ada mengambil material dari akuari yang sudah berizin. Atau ada kemungkinan dengan cara lain? Kalau menurut kami ya, kan ada beberapa bupati yang sudah mempunyai izin. Saya rasa ada kawan-kawan yang telah berusaha yang melaksanakan kegiatan dan aktivitas proyek pemerintah daerah Kabupaten Pasaman ini. Tentu kita akan menyarankan bahwasanya supaya untuk materialnya diambil kepada Dalam wawancara eksklusif tersebut, Bupati Pasaman Barat Haji Hamsuardi juga mengingatkan agar Dinas PU cepat mengambil langkah bijak, agar semua pengerjaan proyek pembangunan tidak ada yang bermasalah nantinya terkait penggunaan material haram dimaksud. Santernya pemberitaan yang menyoroti mobilisasi material non-lisensi pada proyek pembangunan yang sedang dalam pengerjaan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat tidak membuat para kontraktor merubah sikapnya. Restribusi galian C tetap akan dia bayar sesuai dengan jumlah galian material yang dia pakai. publikasi yang Publikasi. Artinya kita kerugian pajak mungkin dari sektor Nggak ada kerugian pajak gitu. Ya, begini Pak. Nah, waktu ada proses kuari yang tidak berizin, saya rasa waktu ini kuari dia jual barang. Dia yang akan membayar itu yang punya pengusaha yang memborong itu, bukan dia yang akan membayar. Nah, yang memproduksi ini kan seharusnya juga ada pajak Pak. Tidak ada pajak dia. Artinya Dia tidak akan ada pajak. Ketika dimanfaatkan baru ada pajak. jadi yang sedang memproduksi ini kita tidak ada Dia tidak akan ada tidak pajak. ada hak untuk pajak. Tidak ada hak pajak dia itu. Terus kenapa sekarang ada saya Gini biar jelas. Saya dapat borongan jalan. Ya. Ada kubikasi galian C di sana 10 kubik. Ya. Ketika saya tawar, saya nyatakan ada galian C saya. Kan begitu. Maka yang 10 kubik ini sudah akan saya bayar pajaknya, retribusinya 10 kubik itu. Mau seandainya ini ya, saya ambil di tempat lain, dan 10 kubik tetap akan saya bayar. Di sana tidak ada galian C kita tidak akan membayar dari retribusi sana. Oke, artinya yang memproduksi atau yang menyiapkan ini dari lokasi tidak bayar. Tidak akan bayar. Yang membeli siapa tadi? Yang punya usaha tadi belinya ke sana, dia bayar pajaknya. Pajak tetap akan kita terima. Cuman saja yang kita takutkan si A memborong, mengambil barang tidak pada galian C yang punya izin. Nah, ini yang kita takutkan. Sehingga rusaklah lingkungan hidup kita. Mungkin aja Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, terima kasih atas penyampaiannya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Inilah batu split yang dipakai untuk pengerjaan jalan di Sikabau. Berita tentang maraknya penggunaan material berbahan dari sumber tak berizin untuk konstruksi infrastruktur di Pasaman Barat hangat disoroti oleh media ini dan menjadi momok baru bagi kontraktor-kontraktor nakal seperti yang terjadi pada proyek pengaspalan jalan lintas Sikabau menuju jalan negara yang melalui Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat. Proyek yang menghamburkan 11,725 miliar itu disinyalir kuat menyuplai material batu dan sirtu dari akuari tanpa izin. Hal ini dibenarkan oleh seseorang yang berinisial AY selaku mobilisator material dari 2 akuari di kawasan Lubuking Ujung Gading ke proyek yang dikuasai seseorang yang berinisial DIN ini. Kendati sudah ada peringatan dari Bupati Hamsuardi akan membongkar semua material ilegal pada proyek pembangunan di daerahnya, namun kontraktor masih tetap bersikukuh seperti biasanya. Hal ini juga terlihat pada proyek dak batu pemecah ombak di bibir pantai Sasak yang dikendalikan perusahaan milik Ras dan juga menghamburkan uang miliaran rupiah ini. Ras yang dihubungi NKRI Pos beberapa kali dalam waktu yang berbeda via telepon selulernya selalu mengatakan berada di Padang dan belum dapat diwawancarai. Kendati mempertontonkan penggunaan material yang tidak wajar namun, kontraktor ini cenderung leluasa menggoreng batu kali bercampur tanah pasir dalam membangun tanggul menjorok ke laut sebagai pemecah ombak di Pantai Pohon Seribu, pokir salah satu anggota legislatif provinsi dari Golkar ini. Demikian dilaporkan kontributor NKRI Pos M Batubara dari Gedung DPRD Pasaman Barat. Mungkin aja Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, terima kasih atas penyampaian.
penyampaiannya, semoga ini bermanfaat. Amin.